Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Muhammadiyah 31 Romangun. Kali ini Ibu akan menjelaskan buat persiapan PAS, IPA, khususnya fisika ya. Ya, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bahas yang tahun 2017 ya, Nak. Mulai dari nomor yang fisikanya kita cari yuk. Ya. Untuk konsepnya, kalau ada kata-kata kaca, kemudian sutra, positif gitu ya. Kalau ingat kata-kata kaca, ingat Picasso langsung. Ya, tapi kalau ada kata-kata plastik ya atau sisir, ingat neplawo. Ya, cara ngapalinnya gitu ya. Kenapa kaca itu punya positif? Karena kaca suka ngasih, jadi sifatnya positif. Apa yang dikasih? Elektron ya. Plastik. Kenapa plastik punya sifat negatif? Karena plastik sukanya minta-minta elektron atau nerima elektron dari wall gitu ya. Karena dia suka minta-minta, nerima barang yaitu elektron, maka sifatnya negatif. Itu cara ngebayanginnya ya. Oke, kita baca di sini mana yang benar. Ini nggak boleh proton, ingat ya. Harus elektron. Nah, kacanya itu nerima atau melepas. Cara ngapalinnya gimana tadi? Kalau kaca itu positif, ingat ya, kaca itu positif. Ya, kaca itu positif, sukanya memberi, ya, melepas. Dia punya sifat positif melepas. Ya, atau ngasih elektron. Next, nomor 12. Penggaris plastik yang digosok dengan kain wol. Ada kata-kata plastik di keywordnya ya. Wol, oh inget neplawo ya. Ada plastik, ada wol, inget neplawo. Muatan penggaris jadi apa? Ini dia muatan penggaris ya. Negatif. Cari yang negatif. Berarti ini salah gitu ya. Kenapa plastik negatif? Karena sukanya minta-minta elektron ya. Bagi dong elektronnya gitu ya, dia sukanya nerima elektron ya. Jadi elektron itu pindah dari wall ke plastik, dari wall ke plastik ya. Oke, jadi bukan dari plastik. Kalau plastik kan berarti plastik yang ngasih ya. Kalau yang ngasih berarti dia sifatnya baik dong, positif gitu ya, ngasih-ngasih kan. Nah ini kalau plastik sukanya minta-minta. Jadi jawabannya A. Next, yang kelihatan dulu di sini ya. Nomor 16. Yang perlu kalian ingat untuk nomor 16, setiap tanda positif, lihat panahnya. Panahnya harus keluar. Ingat ya, panahnya keluar. Kita lihat deh mana panah keluar. Ini positif nih, ya panahnya kok double. Ya ada yang keluar, ada yang masuk, nggak boleh. Gitu ya nak. Terus, ini panahnya positif nih harus keluar. Ini panahnya malah menuju ke dalam ya. Salah. Kemudian lihat lagi mana yang positif nih. Panahnya juga menuju positif. Salah. Kita lihat lagi panahnya ini. Panahnya kan menuju keluar ya. Keluar dari plus. Benar. Nah, negatif kebalikannya. Ya, kebalikannya keluar, menuju ya. Menuju negatif. Ini dia negatif. Panahnya menuju negatif. Gitu ya. Jadi jawabannya B. Paham? Oke. Kita lihat lagi yang terlihat dulu sini ya. 17. Daerah di sekitar sebuah muatan yang masih dipengaruhi gaya kolom. Ya, ngomongin daerah berarti ngomongin medan listrik ya. Oke. Lambang-lambangnya yuk kita pelajari. Medan listrik lambangnya E. Hambatan listrik
lambangnya R, resistor ya. Arus listrik lambangnya I. Potensial itu volt, berarti V ya. Ingat ya lambangnya ya. Potensial V, arus itu I, medan listrik itu E, hambatan listrik R. Oke. Next. Ibu clear ya. Kita menuju atas. Hub. Bacanya dari atas dulu ya. Ada 4 muatan, ada A, B, C, D. Ya, muatan itu bisa positif, negatif, netral. Ya, itu namanya muatan ya. Jika muatan A dan B didekatkan saling tarik-menarik. Nah, kita sketsa dulu. Ya, jangan buru-buru ngerjainnya ya. Sampai sini kita tulis A dan B saling tarik-menarik. Nih, lambang tarik-menarik begini, oke? Baru kita lanjut lagi baca. B dan C didekatkan, saling tarik-menarik juga. Kita tulis lagi. B dan C didekatkan, tarik-menarik lagi. Gitu ya. Oke. Nah, terus kita baca lagi. Jangan buru-buru ya. D dan B didekatkan, akan tolak-menolak. Nah, kita sketsa lagi sampai sini. Bacanya kita tahan di sini. Sketsa terus lagi. B dan D tolak-menolak. Nih, lambang tolak-menolak begini panahnya. Oke, lanjut lagi. Jika A bermuatan positif. Nah, berarti kuncinya awalnya di sini nih. Ya. Ditentukan maunya A-nya positif loh. Nih, positif. Supaya dia tolak-menolak, itu tarik-menarik ya, maaf ya, itu tandanya tarik-menarik. Bayangkan laki-laki sama perempuan. Yang bisa tarik-menarik kan laki-laki sama perempuan, nggak mungkin dong homo atau lesbi, itu kan nggak normal ya. Kita yang normal-normal aja. Jadi dia akan tarik-menarik kalau antara, kita bayangin perempuan dan laki-laki. Berarti yang tidak sejenis. Udah ada plus. Supaya nggak sejenis, harus min. Gitu ya. Langsung nih setiap B langsung kita taruh min nih. Karena udah fix. B itu supaya tarik-menarik harus tidak sejenis dari A-nya. Gitu ya. Next. Sekarang kita lihat yang B sama C. Supaya dia tarik-menarik, nggak sejenis juga dong. Ya. Yang satu min, maka yang satu harus plus. Ya. Itu ya. Terus lihat lagi ke bawah lagi. Itu panahnya ada kanan ada kiri, berarti namanya tolak-menolak. Supaya tolak-menolak, kita bayangin homo sama lesbi. Namanya sejenis. Ya. Supaya sejenis, udah ada min. Maka di sini pasti min. Gitu ya. Apa tadi kesimpulannya? Kalau sejenis, maka dia saling tolak. Ya, tolak menolak. Tapi kalau beda jenis, yang satu plus, satu min, ingat, ini tertarik hatinya bisa. Karena normal ya. Ini bisa tarik menarik. Ingat ya. Cara ngapalinnya? Bayangkan kalau perempuan dan laki-laki itu ada ketertarikan, saling tarik menarik, tidak sejenis. Ya, kita cari jadi jawabannya B-nya harus negatif. Ini salah, ini salah. C-nya harus positif. Oke, ini ya. Oke, nomor 14. Kalau yang ditanya gaya tarik, apa lambangnya gaya tarik? Apa ya? Dalam listrik statis itu lambangnya cuma ada apa aja? Q, I, T, apalagi
V, W, F, R. Kurang lebih itu ya. Gaya force ya, F dia. Yang ditanya F. Apa rumus F? K Q1 Q2 per R kuadrat. Ingatnya kakiku robek-robek ya. Kalau ada lengkap ininya nih. Nih, ada muatan. Ingat muatan lambangnya Q. Q-nya ada 2. Oh, kalau Q ada 2 berarti kakiku robek-robek. Ingatnya begitu. Ya. Ini berarti ada jarak nih. Jarak berarti R. Ini K-nya. Gitu ya. Berhubung ABCD-nya enak nih 1,2, 1,4, 2,7, 4,8 kan beda semua. Jadi kita pakai cara cepat aja ya karena beda semua nih. Oke. Setiap ada sentimeter, ini nih sentimeter, itu kuadratin bagian bawah. Berarti kita masukin, oh yang ada sentimeter ingat, taruh bawah langsung, kuadratin. Gitu ya, ini cara cepat ya. Cara cepat. Terus ada huruf K. K-nya berapa sih? 9 aja yang kita tulis. Oke. Q. Mana sih Q? 8 aja yang kita tulis. Terus Q lagi. 6 lagi yang kita tulis. Ya 8, 9, 6. Ini kurang lebih hasil cepatnya supaya menghasilkan angka-angka yang diungu-unguin ini. Gitu ya. Jadi nggak fokus ke 10 pangkatnya, tapi fokus ke angka di depannya. Oke. Ini bisa kita coret, yang mana dong? Bagi 4, 1, bagi 4, 2, gitu ya. Kita bagi lagi. Bagi 2, 2, bagi 2, habis. Gitu ya, nah. Terus, apa lagi? Bagi 2, 1 bagi 2 berapa? 3. Jadi tinggal 3 kali 9 ya. 3 kali 9 27. Cari yang mengandung angka 27. Gitu nah. Ya. Kalau mau fixnya ya pakai rumus ini, pakai eksponen. Oke, kita yang mudahnya dulu ya. Oke. Next, nomor 15. 2 buah keping logam, muatannya terpisah sejauh 50 cm. Jadi kita bayangin sampai sini ya, kita sketsa ya. Ini ada keping logam. Ini jaraknya 50 cm. Pada saat 50 cm, gayanya 12 Newton. Ya. Gayanya 12 Newton. Ingat tadi kalau ada senti berarti jarak. Jarak lambangnya R. Gaya lambangnya, gaya mana gaya? Ini force ya. Force-nya 12. Oke. Nah, yang ditanya, jika jarak kedua muatan diperbesar menjadi 2 kali semula, berarti kita jauhin, maka gayanya makin kuat atau makin lemah? Kayak magnet deh. Kalau dijauhin 2 kalinya, bagaimana? Makin lemah ya? Nah, berarti makin lemah dari 12. Ngerti gak? Misalnya nih magnet, kalau dijauhin, pasti gaya tarik-menarik atau tolak-menariknya melemah karena jauh. Ya, awalnya misalnya 12 nih, awalnya 12. Maka kalau semakin jauh, pasti kurang dari 12. Gitu ya, nak? Berarti yang nggak mungkin adalah ini, nggak mungkin lebih besar dari 12 atau sama dengan, kan jauh. Semakin jauh makin lemah. Yang lemah berarti yang kurang dari 12 jawabannya. Ya, dinalar dulu. Jadi kalaupun lupa rumusnya, ya minimal itu C sama D kebuang dulu. Jangan cap-cip-cup dari A, B, C, D gitu langsung. Pikir dulu, buang yang nggak mungkin. Ya, baru tembak salah satunya kalau benar-benar nggak ngerti, lupa rumus. Oke, jadi satu soal itu sangat berharga.
Tapi bukan nyontek ya, berjuang. Oke. Nah, ini menjadi 2 kali semula. Kita tulis ini jadi 2 kali semula. Berapa tuh 2 kali semula? Jadi R-nya 2 kali dari si 50 gitu. Ada cara cepatnya. Gimana kemarin cara cepatnya? Ingat nggak? Cara cepatnya, kalau yang diomongin R-nya ada 2, ingat ya R-nya ada 2, itu cara cepatnya di apa yuk? Balik dulu. Habis dibalik di kuadratin. Gitu ya, Nak? Apa yang dibalik? R-nya. Ya. Angka 2 ini kita balik. Dibalik jadi apa? Begini gitu. 2 itu artinya apa? 2 itu artinya 2/1 ya, Nak. Jadi kalau dibalik jadi berapa? Ya, 1/2. Habis dibalik di kuadratin. Jadi setengah kali setengah berapa? 1/4 ya. Jadi hasilnya pasti 1/4-nya semula. Itu nah. Semulanya yang 12. Jadi 1/4 kali semula. Berapa 1/4 kali 12 ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu 1/4 kali 12 berapa? 12 bagi 4 berapa? Ya, 3 Newton ya. Berarti ini jawabannya. Oke. Ibu clear ya? Ibu clear ya? Ya, main dengan siapa? Nanti. Ini tadi sudah. Yang ini ya. Ini untuk membawa muatan listrik ini. Muatan listrik lambangnya Q. Ingat. Mempunyai beda potensial. Beda potensial itu V. Energi itu W. Ingat ya lambang-lambangnya ya. Berarti W, V, Q. Gitu. Nah, masukin angkanya. W-nya dicari. V-nya 24. Q-nya 8. Berarti kalau sama-sama di bawah dikali aja gitu ya, Nak. 24 kali 8 gitu ya. 32 192. Sip. Gampang ya. W sama dengan V kali Q gitu. Terus next dihapus ya. Lanjut nomor berikutnya. Ini supaya bisa terkirim, Ibu berhentikan dulu, nanti kita lanjut lagi ya, supaya nggak terlalu besar kilobyte-nya. Kita sambung di nomor 19 nanti. Assalamualaikum.